Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Mas Hari Purwanto yang mengaku seorang dosen memberikan komen, ya tentu saja ini komen sinisme. Ya, komennya bisa sobat-sobat baca di screenshot. Nah, jadi katanya Gus Baha tumbang, Gus Baha yang hafal Al-Quran 30 juz tumbang oleh seseorang yang baru menghafal huruf hijaiyah. Maksudnya saya yang disebut oleh Mas Hari Purwanto baru menghafal huruf hijaiyah. Ya, menurut Mas Hari Purwanto dan kebanyakan kalangan aswaja, ya merasa heran atau ya tidak mungkin terjadi seorang yang hafal Al-Quran 30 juz dikalahkan oleh saya yang dianggap baru menghafal huruf hijaiyah. Nah, ini kan seperti bumi dengan langit perbandingannya, sobat-sobat. Namun Mas Hari Purwanto lupa, atau karena kalangan aswaja hanya mempelajari kitab-kitab ulamanya, membaca kitab-kitab kuning ulamanya yang bertuliskan Arab gundul dan tidak pernah sampai kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, ya kalau di kitab ulamanya mengatakan A, maka mereka akan mengikuti A. Begitupun jika B. Nah, dan mereka tidak tahu apakah pendapat yang disampaikan ulamanya di kitab-kitab yang disebut dengan kitab kuning itu sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena mereka tidak pernah sampai. Sepertinya ada semacam tingkatan-tingkatan. Ada semacam persyaratan, ya, yang membolehkan mereka, ya, langsung, ya, dari dia membaca kitab kemudian juga membuka Al-Quran. Sepertinya ada semacam apa ya, batasan-batasan lah, persyaratan-persyaratan. Nah, karena Mas Hari Purwanto, ya, tidak sampai kepada Al-Quran, hanya berhenti kepada ulamanya, ya tidak tahu. Kalau di ayat Al-Quran, Allah berfirman, betapa banyak jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang banyak. Orang yang lemah mengalahkan orang yang kuat. Ya, bagaimana kisah Daud dengan Jalut? Nah, jadi bukanlah hal yang luar biasa atau bukanlah hal yang aneh yang membuat kita heran kalau seseorang yang dianggap berilmu tinggi, ya, bisa dikoreksi atau dikalahkan dalam satu hal, bukan seluruh hal. Ya, saya kalau dibandingkan dengan Gus Baha dalam hafalan Al-Quran, saya kalah.
Akan tetapi yang saya koreksi, yang saya luruskan, ya, pemahaman Gus Baha mengenai bid'ah ini. Dan ini inilah titik lemah, ya, kalangan aswaja, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, ketika berbicara masalah bid'ah, maka kecerdasannya lumpuh, kecerdasannya tumpul. Kalau sobat-sobat yang lain mengatakan menjadi dungu. Kan sudah sering ya kita mendengar ya, apa namanya, pemeo atau apa ya, bahwa semut bisa mengalahkan gajah. Nah, jadi sekali lagi ya, Mas Hari Purwanto, juga kalangan aswaja KW, seperti misalnya Apandi Channel dan yang lain-lainnya, ya, bukan hal yang tidak mungkin ya seseorang yang dianggap berilmu tinggi bisa dikalahkan dalam satu hal oleh orang yang dianggap ilmunya ya masih rendah atau masih pas-pasan. Karena ya sesuai dengan firman Allah yang membuktikan bahwa ya jumlah yang banyak bisa jumlah yang sedikit ya kerap kali mengalahkan jumlah yang banyak. Orang yang lemah bisa mengalahkan orang yang kuat. Yang tidak berkuasa bisa mengalahkan orang yang berkuasa. Nah, demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.